Mbak Tessa, Ah, terkait persyaratan yang dibuat oleh Sarwendak untuk Koruben bertemu anak, ada persyaratan. Pandangannya gimana? ya kalau menurut aku segini, gini. Kembali seperti yang dihimbau oleh pengacaranya RO, bahwa kembali ke pasal 39 kalau nggak salah, bahwa sebelum timbul ini kan dulu RO bisa berkumpul kan 3 hari di RO, 4 hari di SW gitu kan. Maksudnya mereka kembalilah ke pasal itu, nggak usah ada persyaratan. Kenapa sekarang ada persyaratan? Karena dulu menurutnya mereka waktu pertama kali pisah itu tidak ada persyaratan dan bisa kumpul di RO 3 hari tanpa ditemenin. Jadi kalau tanpa ditemenin kan bisa ngomong apa aja, bisa tuh anak kangen sama ayah kangen sama anak gitu kan. Nah itu yang RO mau kan. Tapi yang kemarin katanya ada persyaratan sampai ulang tahun ini kan juga ada persyaratan. Itu yang RO nggak mau gitu loh. Kalau memang kan gue sebagai ayahnya, kenapa harus ada persyaratan sih gitu. Nah persyaratannya juga kan sebenarnya kita juga bingung ya, apa sih persyaratan tuh ayahnya loh. Iya, makanya. Itu loh kalau menurut gue ya. Gue sebagai emak-emak ya, gue sebagai emak-emak yang mempunyai anak, misalnya gue kayak gitu sama suami gue, ngapain sih anak gue juga berhak mau ketemu bapaknya? Hak anak juga ada loh, mau ketemu bapaknya, mau pengen dipeluk bapaknya, pengen tidur sama bapaknya, pengen kangen-kangenan sama bapaknya. Gak ada hak pacar loh untuk peluk-pelukin anak, untuk tidur sama anak, gak ada loh. Hak ayah ada, ayah kandung. Ya kasih aja haknya. Kalau misalnya gue syarat-syaratin anak gue untuk bertemu ayahnya, misalnya ada syaratnya, kan kesian anak gue. Hak anak loh. Jika suatu saat anak akan menuntut, dia akan bisa menuntut loh kalau dia bisa. Kenapa lu dulu waktu masih kecil lu syarat-syaratin gue ketemu ayah gue? Malah dia misalnya gitu loh. Jadi maksud gue janganlah ada persyaratan. Kembali aja ke pasal 39 seperti yang diimbau oleh Pak Minola gitu. Menurut gue, karena kasihan anak. Di sini aku melihat kasihan anak. Ego ayah, ego ibu dibuanglah. Utamain ke apa ya, kebutuhan anak. Anak butuh kasih sayang orang tua, butuh kasih sayang mama, butuh kasih sayang bapak. Jangan dipisahkan sama mama, jangan dipisahkan sama bapak. Apalagi kandung. Jangan. Itu hak anak gitu. Anak bisa loh, kalau dia mau melapor, dia bisa melapor ke KPAI bahwa hak gue untuk ketemu ayah gue nggak bisa. Tapi kan anak mungkin belum bisa untuk protes. Dan Mbak, siapa tahu ya, kita nggak tahu ke ya, depan kita nggak ngerti. Framing itu, kena framing bisa jadi juga. Framing gimana? Framing buruk tentang ayahnya. Nah, ya kita nggak tahu oleh ya. ibunya. Nah, ini secara general ya. Ada kemungkinan ya? Aku nggak ngerti gimana, tapi misal ada seorang ibu yang memframing ayahnya jelek, apalagi ayahnya masih hidup, ayah kandung, apalagi ayahnya masih bertanggung jawab, itu ibu itu terlalu lakniat, terlalu jahat, jolim gitu untuk anaknya. Karena kalau itu tidak benar gitu loh. Aku berharap sih nggak begitu ya gitu loh. Kalau kalian orang tua merasa kalian peduli sama anak kalian, tolonglah penuhi hak anak kalian ada. Persyaratannya yakni audit kesehatan dan finansial. Nah, audit kesehatan, bukankah waktu itu RO sakitnya waktu masih sama bareng, masih bareng-bareng. Setelah pisah kan RO sehat. Iya. Justru waktu bareng-bareng sakitnya. Ini pandangan gue, ya. Gue nggak terlalu dalam di situ. Tapi sakitnya waktu itu kan masih mereka ngumpul. Buktinya mereka ngumpul bareng-bareng. Terus waktu habis pisah, menurut Bang Minola masih sama RO, dipisah, gitu loh. Kenapa sekarang gitu? Masa sampai ditanya netizen juga nih, apakah takut nanti anaknya ngadu kalau dikasih kumpul sama RO? Gitu, kayak gitu loh. Jangan sampai ada dugaan netizen takut anaknya ngadu, kali kan anaknya suka keceplosan. Nah, ngadu apa gitu loh. Dulu waktu pertama kali pisah masih bisa loh sama RO. 3 hari sama RO masih bisa. Kok sekarang nggak bisa, ada apa gitu loh. Jangan sampai jangan salahkan netizen menduga-duga terjatuhnya. Oh, takut nanti kalau ngumpul sama ayahnya, kalau nggak dikawal nanti ngadu-ngadu, mungkin segala macam gini. Apalagi ada kan waktu itu kemarin dibilang di kulkasnya ada daging wagyu kan, stok daging wagyu. Nah, kenapa ada stok daging? Gitu loh. Tapi ini menjadi babak yang cukup menegangkan gak sih persyaratan ini
akhirnya karena Kalau aku nggak masuk akal sih, nggak masuk akal. Persyaratan kesehatan secara waktu pisah RO udah sehat. RO malah segar loh sekarang. Justru sakit-sakitan waktu masih bareng, masih bersama-sama loh. Setelah pisah lihat sehat banget, bolak-balik umroh loh. iya. Umroh kan itu kita pakai surat kesehatan, meningitis segala macem. Bolak-balik umroh loh. Janganlah dicari-cari gitu loh. Kalau sayang sama anak kita biarlah gitu, ngapa? Kecuali setelah pisah sekarang waktu bersama RO sehat, setelah pisah RO sakit-sakitan. Logikanya baru kesehatan lu cek dulu deh. Ini kan kebalikan waktu bersama sakitnya. Bener nggak sih? Waktu bersama ya? Aku juga nggak ngikutin, aku nggak penggemarnya mereka. Tapi sekarang aku lihat seger-seger aja bolak-balik ibadah. Apalagi kalau sholat itu, maaf ya, kalau sholat itu kan kondisi harus sehat, berdiri tegak duduk, berdiri tegak duduk. Apalagi kalau di pas umroh itu kan kita tawaf gitu kan berapa kali gitu, itu harus sehat banget, harus sehat. Harus fit. Iya, gitu loh. Jadi Jauh dari penyakit. maksud aku janganlah kasihan anak di sini sih. Kalau aku sih kasihan anak. Kasihan anak dan juga berdampak juga ke karirnya Ruben nggak sih, dicap sakit, orang yang sakit kayak gitu. Dan punya Kasihan. penyakit. Kasihan. Janganlah. Tapi jika misalnya ada ngecap sakit, kenapa teman-teman bukan sekantor ya, se-frame sama mereka bisa aja peluk-pelukan Ruben, dekat-dekat sama Ruben, ini nggak sakit. Gitu loh. Maksud aku, jadi jatuhnya nanti aneh. Kenapa sih kesehatan? Kalau kesehatan, misalnya kamu nuduh aku sakit, kamu juga harus tunjukin kesehatan kamu, harus cek juga. Jangan aku aja, kamu juga harus cek, tunjukin surat kesehatan kamu sehat banget, baru aku juga nunjukin. Jadi sama-sama, gitu loh, adil, gitu loh. Menurut Mbak Tessa ini kesehatannya dalam jenis apa sih? Kesehatan 3 huruf flu? 3 huruf ya? Flu 3 huruf juga loh. Lihat 3 huruf, banyak sebenarnya 3 huruf. Tapi kan sudah reaktif. Iya, makanya. Ada dari apa tuh? Dari Prodia ya. Iya. Itu Prodia itu udah terlalu udah benar-benar loh itu. Orang cek sana loh. Tapi dibilang reaktif kan. Kecuali tidak ada dan kecuali sakit-sakitan. Kan ini sehat banget, live aja sampai pagi-pagi. Iya. Emang ada orang sakit live pagi-pagi? Gue aja yang sehat nggak sanggup, gue aja 10 gue ngantuk. Ini RO sampai live pagi-pagi loh. Pagi udah ke syuting, malam live lagi sampai pagi-pagi, terus di jalan juga live lagi, kan memakan tenaga juga. Kalau nggak sehat ada drop, itu. Menurut aku kasihan. Kalau misalnya ya kayak sekarang ada orang yang netizen yang nggak ngerti dituduh misalnya RO penyakitan, anak juga kasihan loh. Di sekolah akan dibilang sama teman-teman nanti, oke sekarang diem, tapi nanti akan dibilang pasti bisi-bisi bapak lu orang sakit-sakitan ya, bapak lu ini loh, kasihan anak loh. Apalagi capnya sakit 3 huruf. Iya, 3 huruf itu anak loh, Kasihan ya. kasihan anak loh. Pikirkan, aku bilang dari awal, jangan egois sebagai orang tua. Pikirkan dampak psikologis anak, jejak digital. Anak nanti sampai gede nggak ada yang mau perempuan loh. Nanti suami nggak ada yang mau loh. Nggak mau gua, bapak lu katanya sakit 3 huruf. Yang ngomong bukan orang lain, yang ngomong ini lagi, kan ngeri. Janganlah gitu. Kasihan. Langkah konkret. Ayah juga jangan ngejelekin kayak gitu ke ibu jangan. Jadi bareng, bahwa anak juga nanti ke depannya juga pede gitu. Sosialisasinya ke depan juga pede. Ini nanti kalau anak udah ngerti, dia akan orang bisik-bisik, jangan gaul sama dia. Bapaknya penyakit 3 huruf. Yang bilang mamanya atau yang bilang orang sekitar dia, gimana perasaan anak? Gimana tumbuh kembang anak? Coba. Apa nggak jadi minder anak itu nanti depannya? Pikirkan. Kalau anak sudah minder, kalau anak sudah terjadi apa-apa, uang berapa miliar pun kalian nggak bisa ngobatin anak. Pikirkan, apalagi anak perempuan. Hati ya, penyakitnya, Yes. maksudnya sakitnya tulang Sakit, hati. sejak digital ada terus. Kalau anak laki masih cuek, anak perempuan tuh kan dia terbawa. Tuh, bener nggak sih bapakku sakit? Bener nggak sih bapakku? Katanya orang-orang begini, katanya yang nuduh mamaku, katanya bapakku sakit. Bener nggak sih? Berarti aku sakit juga dong, karena aku anaknya bapak gitu. Anaknya berarti dihantamnya lewat hati Iya, ya. Hatinya tuh udah
Kasian lah, janganlah. Sekarang sih kalian belum tahu berdampak nanti ke depannya. Begitu nanti dia udah mulai gede dikit, jangan deketin dia. Bapaknya sakit. Coba. Yang ngomong orang luar. Kalau yang ngomong musuhnya orang nggak percaya. Yang ngomong siapa? Kan gitu. Oke, siap.